Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online. Kalian ditemani oleh Lause Mimi dan Lause Foni. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Kita berdoa dengan sikap hormat. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah melindungi kami sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan tolong kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar anak-anak boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Ayo sama-sama bangkit berdiri dan tirukan gerakannya. Ya, kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersorak lebih keras lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Anak-anak, kita sungguh bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang perkasa. Ayo anak-anak, kita mau menaikkan pujian kalau Allah kita itu sangat besar, sangat kuat, dan sangat perkasa. Yuk kita ikuti gerakannya langsung ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha.
Kita pujikan lagi pujian ini untuk Allah kita yang besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Foni, aku mau tanya nih, pernah nggak mengucap syukur? Apa tadi pagi berdoa atau tidak? Sudah lah Ustaz, pasti sudah mengucap syukur. Very good. Anak-anak di rumah juga berdoa kan? Mengucap syukur selalu pada Tuhan. Dan juga jangan lupa menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Yuk kita mau menyanyikan hitung berkat satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya dengan men-scan QRIS di bawah ini, atau anak-anak boleh mentransfer ke rekening gereja. Jangan lupa untuk menambahkan angka 1 di belakangnya. Misalnya 50.000 menjadi 50.001. Selamat memberikan persembahan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat. Kita harus selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang
Kita mau sama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima, untuk setiap berkat bagi Papa dan Mama. Hari ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah. Pakailah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia selalu memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Mari kita mau menyanyikan sekali lagi Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran. Anak-anak, duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, anak-anak pasti sudah mandi ya, udah siap semua di depan televisi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Lause mengajak anak-anak bereksperimen sebentar aja. Contohnya gini, Lause mau ngangkat Alkitab, kira-kira bisa nggak? Lause coba ya. Oh, ternyata Lause bisa ngangkat ya Alkitab, buku Alkitab ini. Sekarang Lause coba angkat kursi ini, kursi yang merah, bisa nggak? Coba ya. Ternyata Lause bisa angkat loh. Kalau kita coba angkat mobil bisa enggak? Rasanya nggak bisa ya. Kalau kita mau angkat gereja kita, bisa enggak? Enggak bisa juga. Kalau gunung yang tinggi dan besar itu bisa nggak kita angkat? Enggak bisa juga. Karena kita terbatas, kita enggak mampu, kita enggak kuat. Kita tidak bisa ngangkat barang-barang yang begitu besar. Sebagai manusia, kita ini terbatas. Kita cuma mampu dan sanggup mengangkat sesuai tenaga kita. Tapi kita terbatas. Seperti Lause tadi cuma bisa ngangkat kursi. Tapi kalau ngangkat mobil gak mampu Lause. Ya? Nah, ada pribadi yang bisa melakukan segala sesuatu. Dan dia
sangat berkuasa. Siapa dia? Nah, kita mau kenalan ya. Untuk itu kita berdoa dulu, kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Yuk. Bapa kami yang di dalam surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua untuk bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan terutama kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Siapkan hati kami. Tuhan juga tolonglah usahani untuk menyampaikan firman dengan baik. Di dalam keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan boleh memakainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak masih ingat janji Allah kepada keturunan Israel? Bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Nah, setelah Yusuf meninggal berpuluh-puluh tahun lamanya, bangsa Israel itu beranak, bercucu, dan bertambah banyak keturunannya. Dan Raja Mesir yang baru, yaitu Raja Firaun, itu tidak kenal Yusuf. Lalu Raja Firaun membuat bangsa Israel menjadi budak. Bahkan Raja Firaun memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk mengambil anak laki-laki dari keturunan Israel yang baru lahir untuk dibunuh. Allah mendengar kesedihan umatnya. Allah mendengar doa umat-umatnya, yaitu bangsa Israel. Lalu Allah memilih Musa untuk menolong bangsa Israel. Musa datang kepada Raja Firaun dan menyampaikan bahwa bangsa Israel mau menyembah Tuhan keluar dari Mesir selama 3 hari. Tetapi Firaun tidak suka, Firaun tidak mengizinkannya. Kenapa? Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu siapa yang mau jadi budak? Tidak ada, tidak boleh. Raja Firaun bilang, no, no, no. Maka Tuhan berfirman kepada Musa dan memberi 10 tulah kepada Mesir. Tulah yang pertama, mengubah air menjadi darah. Itulah hukuman pertama kepada Mesir. Maka seluruh air yang ada di Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Ikan-ikan yang ada di dalamnya itu mati semua. Sehingga Sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak bisa minum air dari Sungai Nil itu. Seluruh tanah Mesir itu penuh dengan darah. Hal itu tidak pernah terjadi di Mesir. Allah sungguh hebat, Allah Maha Kuasa. Tetapi ahli-ahli sihir dari Mesir itu bisa melakukan hal yang sama loh. Dan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Allah mengirimkan tulah yang kedua, yaitu, coba ditebak apa itu? Krok, 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 krok. Benar, itu adalah katak. Tulah yang kedua adalah katak. Melalui perantaran Musa, Allah berfirman untuk mengulurkan tongkatnya ke atas air di sungai, di kolam, di selokan, atau dimanapun yang ada airnya. Sehingga katak-katak itu muncul semuanya, meliputi tanah Mesir. Dan hal itu terjadi, semua Mesir penuh dengan katak. Di meja makan ada kataknya, di kamar mandi ada kataknya, di tempat tidur pun ada kataknya. Wah, semuanya penuh dengan katak. Raja Firaun tidak nyaman. Lalu dia memanggil Musa, meminta pertolongannya.
doa sama Tuhan supaya dijauhkan katak-katak ini di Mesir. Aku akan membebaskan bangsa Israel untuk beribadah. Oke, lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan katak-katak itu pun mati lenyap. Tetapi apa yang terjadi? Firaun berbohong. Firaun tidak menepati janjinya. Sehingga Allah mengirimkan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Tapi kali ini ahli Mesir tidak bisa mendatangkan nyamuk. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tetapi lagi-lagi Firaun begitu keras hatinya. Dan Allah mengirimkan lagi tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Di seluruh Mesir penuh dengan lalat pikat, kecuali di Goshen. Di mana? Goshen. Goshen itu apa, Lose? Goshen itu tempat tinggalnya orang Israel. Kita baca ya. Kita buka firman Tuhan di Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Ayo semuanya dibuka dulu Alkitabnya. Lalu bacakan ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Benar ya, kalau Tuhan sudah bilang A, pasti akan dilakukan. Dan benar loh, seluruh Mesir menderita sekali dengan adanya lalat pikat. Karena lalat pikat itu adalah jenis lalat yang menghisap darah. Dan Firaun lagi-lagi meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Berjanji untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Musa berdoa, Firaun tidak menepati janjinya. Dan Allah mengirimkan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar. Penyakit pada hewan ternak yang akhirnya hewan ternak semuanya mati. Yang ada di padang seperti kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing domba, mati semua karena penyakit sampar. Tetapi anehnya, ternak orang Israel tidak ada yang mati kena penyakit sampar. Karena Allah berkuasa. Lagi-lagi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Allah mengirimkan lagi tulah yang ke-6, yaitu bara. Apa itu bara, Lause? Bara itu penyakit yang ada di tubuhnya manusia ataupun binatang. Itu seperti gelembung-gelembung itu loh. Isinya nanah. Jadi jaringan kulit kita ini mengalami bengkak atau gelembung. Isinya nanah dan itu sakitnya luar biasa. Bisa bendol di sini, di badan, di tangan, di kaki, semua tempat. Tetapi Firaun tetap keras hatinya. Dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar beribadah. Lalu Allah mengirimkan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Hujan es dan api pun menyambar ke bumi dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi seluruh tanah Mesir. Supaya
semua mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di bumi ini. Kita buka lagi firman Tuhan kita di Keluaran 9 ayat 14 sampai 16. Masuk ulangi ya. Keluaran 9 ayat 14 sampai dengan 16. Masuk bacakan. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatku. Dan dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Wah, Allah berfirman demikian. Tetapi lagi-lagi Firaun menipu Musa dan Harun. Tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tulah selanjutnya yaitu tulah ke-8. Apa itu tulah ke-8? Belalang. Seluruh Mesir dipenuhi dengan belalang. Semua tanaman yang tidak terkena hujan es dimakan habis oleh belalang. Sebelumnya tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi dengan demikian. Di Keluaran 10 ayat 2 dikatakan, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lagi-lagi Firaun minta pertolongan Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya dibebaskan dari belalang-belalang. Tetapi tetap saja Firaun mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan mengirimkan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Terjadilah gelap selama 3 hari lamanya di Mesir. Tidak ada yang dapat melihat, tidak ada yang dapat bangun dari tempat tidurnya. Tetapi di kediaman orang Israel itu ada terang. Hebat ya Allah kita ya. Lihat ya betapa keras hati Firaun. Sudah 9 tulah yang dikirimkan Tuhan, dia tetap keras hatinya. Gak kapok, gak takut, gak mau tobat. Tuhan mau dilawan. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Allah berfirman kepada Musa untuk mengoleskan darah anak domba ke tiang pintu rumah dan ambang batas masing-masing orang Israel. Jadi dikuas darahnya anak domba itu di tiang-tiang pintu rumah mereka. Supaya itu menjadi tanda rumah orang Israel. Dan apa yang terjadi pada malam itu? Seruan hebat terdengar di Mesir. Tangisan, raungan di setiap rumah orang Mesir. Kenapa? Karena seluruh anak sulung dari orang Mesir meninggal malam itu juga. Semuanya. Seluruh anak sulung, mulai dari anak sulung Firaun, anak sulung pegawai-pegawainya Firaun, anak sulungnya rakyat Mesir, bahkan anak sulung dari hewan ternak,
semuanya mati kecuali di tanah orang Israel. Siapa yang berkuasa atas hidup anak sulung orang Mesir? Jelas Tuhan. Bukan hanya anak sulung Tuhan berkuasa atas hidup Firaun. Berkuasa atas hidup Musa, berkuasa atas hidup orang Israel, berkuasa atas hidup kita. Tapi semuanya, seluruhnya Allah berkuasa. Di dunia ini Allah berkuasa. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, untuk itu anak-anak, kita jangan pernah sekalipun melawan Allah seperti Firaun. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa atas diri kita, Allah berkuasa atas dunia ini, Allah berkuasa atas segalanya. Terlebih lagi, Allah berkuasa mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati disalibkan menebus dosa-dosa kita semua. Kita semua ini adalah ciptaannya Allah, buatannya Allah, yang dikasihi Allah, yang disayangi oleh Allah. Untuk itu Allah menjaga kita, memelihara hidup kita. Allah berkuasa untuk menempatkan kita dimanapun yang Tuhan Allah inginkan. Contohnya Allah menempatkan kita di sebuah keluarga, di sebuah keluarga kita masing-masing. Allah berhak untuk berkuasa atas hidup kita. Kita lahir dari papa mama yang seperti ini. Kita diberi, Tuhan memberi kuasa, kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir sebagai perempuan, dan Allah juga berkuasa membentuk hidung kita, mulut kita, mata kita, rambut kita, semuanya Allah berkuasa. Allah juga berkuasa atas dunia ini, atas matahari, atas bulan, atas bintang. Allah juga berkuasa atas burung-burung yang ada di udara maupun ikan-ikan yang di laut. Bagaimana mungkin manusia bisa seperti Allah yang berkuasa? Apalagi mau melawan Allah seperti Firaun. Itu sangat tidak masuk akal. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak tentang bagaimana Allah berkuasa. Allah mengirimkan 10 tulah kepada Mesir. Hal itu sudah menjadi peringatan kepada kita semua bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak ada yang bisa melawan Allah. Untuk itu kita juga harus hormat kepada Allah. Kita datang ke sekolah minggu tidak terlambat. Waktu berdoa kita sungguh-sungguh. Waktu pujian kita memuji dan bernyanyi dengan baik. Waktu kita mendengarkan firman, kita juga duduk manis mendengarkan. Kita tidak boleh main sama teman-teman. Kita harus duduk dengarkan. Kita renungkan. Dan kita harus belajar terus firman Tuhan. Kalau di rumah, kita harus menghormati papa mama. Kita harus mengasihi papa mama. Kita harus taat kepada papa mama. Mengasihi kakak, mengasihi adik. Mengasihi teman di sekolah. Mengasihi guru-guru. Mengasihi saudara-saudara di sekitar kita. Mengasihi mbak. Mengasihi sesama manusia. Itulah anak Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar bagaimana Allah berkuasa. Saatnya kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengar. Kami bersukacita karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami bersukacita karena Engkau memelihara hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa. Untuk itu kami selalu mau belajar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan seumur hidup kami. Biarlah firman yang boleh ditaburkan pada hari ini boleh bertumbuh, berakar, kuat di dalam Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih baik. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu online kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.